kelompok 3 yang beranggotakan Saya Tika Wiyanda Putri dengan NPM 006. saya Sela Merlina Greni dengan NPM akhir 020. Saya Ramaliati dengan NPM akhir 030. Saya Sabila Putri dengan NPM akhir 035. Saya Bunda Dewi dengan NPM akhir 039. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi tentang bab 4 yang berjudul kekuasaan dan pengaruh. Berikut adalah 4 pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan. Pertama, ada pengertian kekuasaan dan perbedaannya terhadap pengaruh dan taktik pengaruh. Yang kedua, ada taksonomi kekuasaan sosial. Yang ketiga, ada motif pemimpin. Dan yang keempat, ada jenis taktik pengaruh. Yang pertama, kita akan memahami pengertian kekuasaan dan perbedaan terhadap pengaruh dan taktik pengaruh. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan untuk menghasilkan dampak pada orang lain atau potensi untuk memengaruhi orang lain. Dalam kata lain, kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Kekuasaan adalah fungsi dari pemimpin, pengikut, dan situasi. Pemimpin mempunyai potensi untuk mengaruhi perilaku dan sikap pengikut. Pengikut juga dapat memengaruhi perilaku dan sikap pemimpin. Bahkan, situasi pun dapat mengaruhi kapasitas pemimpin untuk memengaruhi pengikut. Pengaruh dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku agen sasaran sebagai akibat dari taktik pengaruh. Pengaruh dapat diukur dari perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh pengikut sebagai hasil dari taktik pengaruh pemimpin. Taktik pengaruh pemimpin sendiri mengacu pada perilaku aktual seseorang yang dirancang untuk mengubah sikap, keyakinan, atau nilai perilaku orang lain. Taktik pengaruh adalah perilaku terang-terangan yang ditunjukkan oleh seseorang untuk mengaruhi orang lain, mulai dari daya tarik emosional, pertukaran bantuan, hingga ancaman. Yang kedua ada taksonomi. Taksonomi kekuasaan sosial terdapat 5 sumber atau basis kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk memengaruhi orang lain. Kelima sumber ini mencakup fungsi pemimpin, fungsi hubungan antara pemimpin dan pengikut, fungsi pemimpin dan situasi, fungsi situasi, dan yang terakhir melibatkan aspek dari ketiga elemen tersebut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai taksonomi kekuasaan sosial. Yang pertama ada kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan pengetahuan. Beberapa orang dapat memengaruhi orang lain melalui keahlian relatif mereka di bidang tertentu yang bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan penilaiannya, meskipun ia mungkin tidak memiliki wewenang formal atas mereka. Kekuasaan ahli merupakan fungsi dari jumlah pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap anggota kelompok lainnya. Maka pengikut mungkin memiliki kekuasaan ahli yang jauh lebih besar daripada pemimpin dalam situasi tertentu. Yang kedua, ada kekuasaan rujukan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah yang berasal dari kurangnya keahlian adalah membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan bawahan. Kekuasaan rujukan mengacu pada pengaruh potensial yang dimiliki seseorang karena kekuatan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Dengan demikian, kekuatan rujukan adalah jalan dua arah. Semakin kuat hubungan, maka semakin besar pengaruh yang diberikan pemimpin dan pengikut terhadap satu sama lain. Selain itu, sama seperti pemimpin yang dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan pengikutnya, dan pada gilirannya memperoleh lebih banyak kekuatan rujukan. Pengikut juga dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan pengikut lainnya dan memperoleh lebih banyak kekuatan rujukan. Kemudian yang ketiga ada kekuatan yang sah. Kekuatan yang sah bergantung pada peran organisasi seseorang. Kekuasaan ini dapat dianggap sebagai wewenang formal atau resmi seseorang. Beberapa orang membuat sesuatu terjadi karena mereka memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukannya. Individu dengan kekuasaan yang sah memberikan pengaruh melalui permintaan atau tuntutan yang dianggap tepat berdasarkan peran dan posisi mereka. Dengan kata lain, kekuasaan yang sah berarti seorang pemimpin memiliki wewenang karena ia telah diberi peran tertentu dalam suatu organisasi. Para pengikut juga dapat menggunakan kekuasaan mereka yang sah untuk memengaruhi para pemimpin. Dalam kasus ini, para pengikut dapat menolak upaya pengaruh pemimpin dengan hanya melakukan pekerjaan yang secara khusus ditentukan dalam uraian tugas,
aturan birokrasi, atau kebijakan serikat pekerja. Yang keempat ada kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan melibatkan potensi untuk memengaruhi orang lain karena kendali seseorang atas sumber daya yang diinginkan. Hal ini dapat mencakup kekuatan untuk memberikan kenaikan gaji, bonus, dan promosi, untuk memberikan masa jabatan, untuk memilih orang untuk penugasan khusus atau kegiatan yang diinginkan, untuk mendistribusikan sumber daya yang diinginkan seperti komputer, tempat parkir, atau uang perjalanan, untuk menengahi secara positif atas nama orang lain, untuk mengakui dengan penghargaan dan pujian, dan seterusnya. Potensi untuk memengaruhi orang lain melalui kemampuan untuk memberikan penghargaan merupakan fungsi gabungan dari pemimpin, pengikut, dan situasi. Kelima, kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif adalah kebalikan dari kekuasaan penghargaan, yaitu potensi untuk mempengaruhi orang lain melalui pemberian sanksi negatif atau penghapusan peristiwa positif. Dengan kata lain, kekuasaan ini adalah kemampuan untuk mengendalikan orang lain melalui rasa takut akan hukuman atau hilangnya hasil yang berharga. Paksaan informal yang bertentangan dengan ancaman hukuman formal juga dapat mengubah sikap dan perilaku orang lain. Paksaan informal biasanya diungkapkan secara implisit dan seringkali nonverbal daripada secara eksplisit. Next. Yang ketiga adalah motif pemimpin. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana sumber-sumber kekuasaan yang berbeda dapat mempengaruhi orang lain. Cara lain untuk melihat hubungan antara kekuasaan dan kepemimpinan melibatkan fokus pada kepribadian pemimpin individu. Orang-orang memiliki motivasi yang berbeda untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Individu dengan kebutuhan tinggi akan kekuasaan memperoleh kepuasan psikologis dari mempengaruhi orang lain. Mereka mencari posisi di mana mereka dapat mempengaruhi orang lain, dan mereka juga sering terlibat secara bersamaan dalam mempengaruhi orang-orang di berbagai organisasi atau badan pembuat keputusan. Dalam kegiatan tersebut, mereka dengan mudah menawarkan ide, saran, dan pendapat, juga mencari informasi yang dapat mereka gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. Di sini ada dua cara berbeda untuk mengekspresikan kebutuhan atau kekuasaan telah diidentifikasikan. Yang pertama, ada kekuasaan yang telah dipersonalisasi, dan yang kedua, kekuasaan yang disosialisasikan. Individu yang memiliki kebutuhan tinggi akan kekuasaan yang dipersonalisasi relatif egois, impulsif, tidak terkekang, dan kurang memiliki pengendalian diri. Orang-orang ini menggunakan kekuasaan untuk kebutuhan mereka sendiri, bukan untuk membaikkan kelompok atau organisasi. Di sisi lain, kekuasaan yang disosialisasikan menyiratkan ekspresi motif yang lebih matang secara emosional. Kekuasaan yang disosialisasikan digunakan untuk melayani tujuan yang lebih tinggi bagi orang lain atau organisasi dan sering kali melibatkan pengorbanan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Kekuasaan ini sering kali melibatkan gaya manajemen dan kepemimpinan yang memperdayakan, bukan otokratis. Selanjutnya, di sini ada jenis taktik pengaruh. Ada 9 jenis taktik pengaruh yang memberi kita gambaran umum tentang berbagai metode untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama, ada persuasi rasional, yaitu terjadi ketika seorang agen menggunakan argumen logis atau bukti faktual untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, ada permohonan inspiratif, yaitu kondisi ini terjadi ketika agen membuat permohonan yang inspiratif ketika mereka mengajukan permintaan atau usulan yang dirancang untuk membangkitkan antusiasme atau emosi pada target. Yang ketiga, konsultasi. Nah, konsultasi ini terjadi ketika agen meminta target untuk berpartisipasi dalam merancangkan suatu kegiatan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang jenis taktik pengaruh. Yang keempat, yaitu ada pemujaan terjadi ketika seseorang agen mencoba membuat Anda dalam suasana hati yang baik sebelum mengajukan permintaan. Yang kelima, yaitu permohonan pribadi terjadi ketika agen meminta orang lain untuk melakukan kebaikan karena persahabatan. Yang keenam, yaitu pertukaran terjadi ketika agen memengaruhi target melalui pertukaran bantuan.
Yang ketujuh yaitu taktik koalisi, digunakan ketika agen mencari bantuan atau dukungan orang lain untuk memengaruhi target. Yang kedelapan yaitu taktik tekanan, adalah ancaman atau pengingat terus-menerus yang digunakan untuk memengaruhi target. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu taktik legitimasi, terjadi ketika agen membuat permintaan berdasarkan posisi atau wewenang mereka. Terdapat hubungan yang kuat antara kekuatan relatif agen dan target serta jenis taktik pengaruh yang digunakan. Pengaruh praktik pilihan seseorang tergantung pada banyak faktor, termasuk hasil yang diharapkan dan kekuatan seseorang relatif terhadap orang yang dituju. Menggunakan teknik pengaruh dapat dianggap sebagai keterampilan sosial. Memiliki taktik yang tepat mungkin tidak selalu cocok untuk menjamin hasil yang baik, namun pelaku tersebut harus dilakukan dengan terampil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, pengaruh, dan taktik pengaruh memainkan peran penting dalam proses kepemimpinan. Seperti yang sudah kami jelaskan, bahwa ada ide-ide yang dapat membantu para pemimpin untuk meningkatkan efektivitas dengan merefleksikan basis kekuasaan yang berbeda-beda. Para pemimpin dapat lebih memahami bagaimana mereka dapat mempengaruhi, mengikutnya, dan bahkan memperluas kekuasaan mereka. Mampu menggunakan taktik pengaruh yang mengubah sikap dan perilaku pengikut arah yang diinginkan, sekaligus membangun harga diri dan kepercayaan diri pengikut adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami dengan judul Kekuasaan dan Pengaruh. Kami akhiri.